Puji Tuhan, hari ini kita dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu. Ibu Guru Seva ditemani sama Ibu Guru Foni yang akan bercerita buat kita pada hari ini, dan Ibu Guru Lola sebagai pemusik kita pada hari ini. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes, yes, dahsyat. Puji Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan dan menyanyikan pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Anak-anak kekasih Tuhan, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Ya, anak-anakku, mari kita mengambil Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca Mazmur secara responsorial yang terdapat di Mazmur 16 ayat 1 sampai 6. Ibu Guru Seva akan membacanya secara berbalasan dengan Ibu Guru Foni, dan silakan anak-anakku di rumah juga mengikutinya. Kita mulai. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Anak-anakku, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita merendahkan hati kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih-Mu melimpah nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu. Siapakah kami ini Tuhan, anak-anak-Mu, manusia yang lemah, yang lalai, bahkan kadang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami datang mengakui dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang telah kami lakukan Tuhan. Tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Mampukan kami setiap anak-anak-Mu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengasihi Tuhan, bahkan membanggakan kedua orang tua kami, bahkan dapat menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Yohanes 4 ayat 14 yang berbunyi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh duduk, memuji, memuliakan nama Tuhan.
Kami percaya bahwa itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu, membaca Alkitab. Tuntun kami, jaga kami, karuniakan pengertian kepada kami, agar kami boleh mengetahui apa yang dimaksud oleh firman-Mu, dan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh melakukan segala firman Tuhan dengan baik dan benar. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Ya, anak-anak kekasih Tuhan, saat ini kita akan mendengar cerita tentang Yesus dalam pelayanannya. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus, dari Yudea, ia akan menuju ke Galilea bersama dengan murid-muridnya. Untuk sampai ke Galilea, ada 2 rute atau ada 2 jalan yang bisa dilalui oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ada rute pertama yaitu melewati Kaisarea. Rute yang kedua melewati Samaria. Nah, Tuhan Yesus memilih untuk melewati Samaria. Adik-adik kekasih Tuhan, anak-anak kekasih Tuhan, perlu diketahui bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Samaria merupakan 2 bangsa yang tidak saling menyukai atau tidak saling mengasihi atau saling membenci. Alasannya karena masih ingat tentang cerita terpecahnya Israel menjadi 2, dan juga karena ketika terpecahnya bangsa Israel menjadi 2, orang-orang Samaria tidak menyembah Allah sebagai Allah mereka. Mereka menyembah dewa-dewi yang saat itu mereka percayai dapat memberikan kehidupan yang kekal kepada mereka. Nah, karena itu orang Yudea tidak menyukai orang-orang Samaria. Mereka disebut sebagai orang-orang kafir, yang artinya orang-orang yang tidak percaya. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, menariknya Yesus memilih untuk melewati Samaria. Dalam perjalanannya Yesus, ia singgah di suatu sumur yang disebut sebagai sumur Yakub. Kenapa disebut sebagai sumur Yakub? Karena sejak zaman Yakub sampai pada saat Yesus datang di situ, orang-orang datang untuk minum dan menimba air dari situ. Jadi airnya tidak pernah habis. Anak-anak kekasih Tuhan, waktu Yesus duduk di situ, ada seorang perempuan Samaria yang datang kepadanya. Lalu Yesus meminta air daripada perempuan itu. Lalu perempuan ini kaget. Kenapa kaget? Karena orang Yahudi tidak pernah mau berbicara kepada orang Samaria. Nah, Yesus sebagai orang Yahudi, dia mau berbicara kepada perempuan itu yang adalah seorang Samaria. Jadi perempuan ini berkata, "Kenapa kamu berbicara denganku? Sedangkan saya ini adalah seorang Samaria yang dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi." Nah, kemudian Yesus berkata lagi, ia meminta air kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu menjawab bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki timba untuk menimba air dari sumur itu. Lalu Yesus menjelaskan tentang sesuatu yang awalnya tidak dimengerti oleh perempuan Samaria ini. Yesus mengatakan, kalau kamu minum dari air sumur ini, kamu akan kembali haus. Sedangkan ketika kamu meminum dari air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Nah, perempuan ini berpikir, air apa yang dimaksudkan sampai tidak pernah haus lagi? Apakah air yang banyak esnya? Atau bagaimana? Nah, kemudian Yesus bertanya kepada perempuan ini, bawalah suamimu datang ke sini untuk duduk bersama dengan Yesus dan dia. Jadi Yesus memberikan pertanyaan ini tujuannya untuk menunjukkan kuasa Tuhan Yesus. Perempuan ini menjawab, saya tidak mempunyai suami. Lalu Yesus menjawab, benar, karena engkau telah menikah 5 kali dan saat ini engkau tinggal bersama orang yang bukan suamimu. Jadi menikah sebanyak 5 kali dan hidup bersama orang yang bukan suaminya lagi. Jadi jelas itu adalah dosa, hal yang tidak benar. Oleh karena itu perempuan ini heran, kenapa Yesus bisa tahu? Nah, setelah itu ia bertanya lagi kepada Tuhan Yesus. Perempuan ini bertanya kepada Tuhan Yesus,
bahwa yang ia ketahui, yang ia tahu, yang dapat memberikan segala sesuatunya, yang dapat memberikan segala sesuatunya itu adalah Mesias yang disebut Kristus. Lalu Yesus menjawab, dialah yang sedang berbicara dengan kamu. Jadi Yesus mengatakan, akulah dia yang disebut Mesias atau Kristus, atau yang dapat memberikan segala sesuatunya termasuk berkat Tuhan. Dan yang Yesus maksudkan waktu itu adalah air hidup. Air hidup yang Yesus maksud adalah sukacita, damai sejahtera, dan berkat, serta keselamatan di dunia dan ketika kita sudah tidak ada di tempat ini. Jadi, anak-anak kekasih Tuhan, Yesus mau menjelaskan kepada perempuan itu bahwa dosa yang telah ia lakukan selama ia hidup akan dibersihkan oleh air hidup ketika ia percaya. Artinya dosa itu akan tidak ada karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Air hidup itu akan memberikan kehidupan yang baru bagi perempuan itu. Jadi kalau air hidup itu, kalau Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang baru bagi perempuan itu, maka kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus saat ini, berarti kita juga diberikan kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru, bagaimana Ibu Guru? Kehidupan yang baru artinya kalau kemarin kita berdosa, hari ini kita ditebus oleh Yesus Kristus dan kita memiliki keselamatan sebagai orang Kristen. Dan juga berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu akan selalu kita miliki. Lalu pertanyaannya, Ibu Guru, bagaimana caranya supaya kita bisa miliki air hidup? Jelas kita harus percaya pada Tuhan Yesus, rajin berkomunikasi, rajin bicara dengan Tuhan Yesus dalam doa kita hari lepas hari. Saat bangun tidur, saat mau makan, dan setiap kehidupan kita harus mengawalinya dengan doa. Kemudian rajin membaca Alkitab supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, supaya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu berlaku yang baik seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Anak-anak kekasih Tuhan, kisah yang telah kita dengarkan, cerita yang telah kita dengarkan diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Tapi saat ini kita akan membaca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Ibu Guru Foni. Mari kita meresponnya dan menyanyikan pujian dari Kidung Ceria 19 ayat 1 dan 7 yang Maha Kasih. Selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Anak-anakku, tiba saatnya kita akan berikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikannya melalui scan barcode yang ada di layar, atau kita bisa memberikannya dengan memasukkannya ke dalam amplop dan memberikannya kepada Bapak Ibu Guru yang ada sekitar rumah kita. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan pujian Hanya yang Terbaik
Sebelumnya Ibu Guru akan membacakan ayat persembahan kita pada hari ini dari Mazmur 86 ayat 12 yang berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Kita menyanyikan pujian hanya yang terbaik. Segenap hati aku berbuat, bukan demi kepentinganku. Arti hidupku hanyalah untuk menolong sesama. Ku tak layak ku kejar harta, tak mengejar kepentinganku. Ku mencari bahagia yang datangnya dari Tuhan. Hanya yang terbaik, hanya yang terbaik, hanya yang terbaik. Ku berikan, persembahkan bagi yang mulia. Hanya yang terbaik, hanya yang terbaik. Ku berikan, persembahkan bagi yang mulia. Anak-anak, kita akan berdoa syafaat bersama. Untuk itu, lipat tangannya, duduk yang baik. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena ibadah kami pada saat ini. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Senantiasa Tuhan mampukan kami, Tuhan ajarkan kami untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, sumber air hidup kami, sehingga sukacita, damai dan sejahtera Tuhan itu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa dalam kerajaan sorga, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam hidup kami masing-masing, yang selalu melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk orang tua kami, di dalam pekerjaan mereka, di dalam mendidik kami. Tuhan karuniakan hikmat, Tuhan karuniakan kesabaran, kesehatan, agar kiranya orang tua kami boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, sedikit dari milik Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya boleh dipergunakan dengan baik demi kelebaran firman Tuhan di tengah-tengah sekolah minggu kami di tempat ini. Yang masih ada pada orang tua kami, yang masih ada pada kami, ajarkan kami Tuhan untuk mempergunakan berkat Tuhan dengan baik, dengan bijaksana, terlebih untuk mempergunakan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih dalam keadaan di mana COVID-19 masih ada dalam kehidupan kami. Senantiasa Tuhan menjaga kami, jauhkan kami dari penyakit ini. Segala sesuatu yang diusahakan oleh pemerintah kami, kiranya semuanya itu Tuhan boleh menjadi tanda kebaikan dan kasih Tuhan di tengah-tengah negara kami ini. Kiranya Tuhan ke depannya kami boleh melaksanakan segala kegiatan kami seperti sedia kala sewaktu COVID-19 belum ada dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang pada saat ini beribadah kepadamu, di dalam kehidupan mereka hari lepas hari, di dalam pendidikan, belajar mereka, bermain mereka, Tuhan memberkati. Karuniakan kepandaian, karuniakan hikmat, kesehatan yang daripada Tuhan, agar kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan senantiasa menghiasi kehidupan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya anak-anakku, mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita menaikkan pujian dari NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Anak-anak kekasih Tuhan, tetap ingat firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup demikian ibadah kita pada hari ini. Ibu Guru mengucapkan terima kasih buat anak-anakku sekalian di rumah. Ingat tetap jaga kesehatan, ingat menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.